Salam, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yaitu tentang nama Yahweh, Yesua, dan Yesus. Jadi kita akan belajar untuk mengenal nama Yahweh, Yesua, dan Yesus dalam hal yang sederhana. Jadi Alkitab terjemahan LAI, Alkitab, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, di bagian akhirnya, yaitu di bagian kamus, itu ditulis Tuhan dalam huruf besar, T huruf besar, U huruf besar, H huruf besar, A huruf besar, N huruf besar. Tuhan dalam huruf besar itu artinya adalah Yahweh, dalam kamus Alkitab Indonesia yang di bagian akhir. Jadi dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan huruf besar semuanya adalah Yahweh, tetapi ditulis dalam tulisan Tuhan, Jadi Tuhan huruf besar, dibaca tetap bunyinya adalah Tuhan, Begitu juga Tuhan, T-nya huruf besar, U huruf kecil, H A N huruf kecil, dibacanya tetap Tuhan. Jadi Tuhan huruf besar semuanya, dan Tuhan depannya huruf besar T, dan U H A N itu huruf kecil, semuanya kalau dibaca tetap Tuhan. Nah, jadi Alkitab, terjemahan Indonesia LAI sudah menulis nama Yahweh, itu ditulis dalam huruf Tuhan. Nah, jadi Yahweh adalah memang sudah ada di dalam kitab dari orang Yahudi, Jadi untuk bahasa secara Ibrani itu Yahweh itu untuk kosakatanya yaitu Y, H, W, dan H, Nah, itu ada tulisannya, 4 angka dalam tulisan bahasa Ibrani, Nah, jadi Alkitab pertama kali menulis tentang nama Yahweh dalam huruf Tuhan huruf besar yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 4, Di situ Kejadian pasal 2 ayat 4, Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, di sini Tuhannya huruf besar semua, atau namanya Yahweh. Nah, kalau kita menerjemahkan ke bahasa Yahweh, itu namanya adalah ketika Yahweh Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, jadi nama Yahweh ini memang sudah ada di Alkitab, sudah ditulis di Alkitab di dalam terjemahan LAI, maupun di dalam tulisan-tulisan lainnya. Di dalam Alkitab terjemahan ND itu ditulis Yahweh, tetapi depannya ditulis huruf J, tapi itu cuma hanya selisih sedikit aja, tetap sama gitu, tetap sama, walaupun depannya J, Yahweh namanya, Yahweh. Nah, Alkitab ND menulis Yahweh juga, Nah, jadi kitab-kitab suci, Alkitab ini banyak terjemahan. Ada Alkitab terjemahan baru, ada Alkitab terjemahan lama, ada Alkitab ND, ada Alkitab banyak lagi, ada Alkitab SB 2010 dan lain-lainnya, Tetapi Alkitab semuanya menjelaskan dari pandangan atau penafsiran atau penerjemahan yang mungkin ada sedikit berbeda, tetapi semuanya menjadi satu mata rantai yang satu, menjadi satu kesatuan, yaitu kepada menuju kepada firman Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, Nah, jadi ini Alkitab udah menulis, Nah, belum lagi dalam terjemahan atau bahasa dari Ibrani, tulisan-tulisan Ibrani atau kitab suci Ibrani, kalau dipelajari dan tentang hal tersebut. Jadi untuk nama Yahweh ini sudah dijelaskan dengan singkat, dengan sederhana, Kemudian nama Yesua
ya. Nah, jadi Yesua adalah nama dari Yesus ya dalam bahasa Indonesia ya. Yesua adalah dalam bahasa Timur Tengah atau bahasa Ibrani ya, Yesua. Nah, jadi untuk pengertian kata Yahweh tadi ya, dari nama Yesua, Yesua adalah menunjuk kepada pribadi, yaitu Yesus Tuhan Kristus, Yesus ya, atau Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, dalam bahasa Ibrani aslinya ya. Nah, jadi Yesua artinya adalah dari Yahweh menyelamatkan ya, dalam bahasa Ibraninya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, atau kalau dalam bahasa Ibraninya itu Yahweh-sua atau Yasua ya, Yasua atau Yahweh-sua artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, atau bisa juga disebut Tuhan menyelamatkan ya, Yahweh menyelamatkan. Ya, jadi dari nama Yesua saja itu ada ditulis nama Yahweh ya. Jadi artinya nama Yahweh itu ada dan sudah dipakai ya. Nah, kemudian ya, Yesua adalah nama Yesus dalam bahasa Ibrani ya. Nah, kemudian nama Yesus di dalam bahasa Latin itu disebut Yesus, Iesus atau Yesus. Nah, kemudian dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam pengucapan dengan bahasa Indonesia Iesous atau Yesus. Nah, Yesus, Iesous ya. Nah, jadi dari nama aslinya Yesua, nah kemudian kalau ke bahasa Indonesia namanya Yesus ya. Bahkan Alkitab terjemahan dulu ada menyebut itu adalah Isa ya. Nah, jadi saat ini ya di dalam bahasa Indonesia itu ditulis namanya Yesus. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini ya itu disesuaikan dengan bahasa yang ada di dunia ya, dengan suku bangsa yang ada di dunia. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin Yesu, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia Yesu, Yesu ya, tetapi masih ada mirip ya, sama ya dengan bahasa Ibraninya yaitu Yesua ya. Nah, karena itu disesuaikan dengan bahasa bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya, dengan bahasanya, dengan cara penulisannya, dengan cara pengucapannya ya. Jadi dengan kata lain itu tidak menjadi masalah ya. Kalau Yesus disebutnya Yesua dalam bahasa Ibrani ya, dalam bahasa Latin disebut Yesus ya, dalam bahasa Yunani Iesus ya, dalam bahasa Mandarin Yesu, dan dengan bahasa bangsa-bangsa yang lain pengucapannya dalam bahasa Indonesia adalah Yesus ya. Itu tidak menjadi masalah ya, karena ini adalah suatu perbedaan bahasa ya. Karena pada kitab Kejadian itu pada waktu manusia membuat menara Babel itu Tuhan mengacaukan bahasa manusia ya. Pada waktu itu bahasa manusia itu cuma satu, tapi Tuhan kacaukan menjadi bermacam-macam bahasa. Dari bermacam-macam bahasa itu kemudian muncul bermacam-macam tulisan ya. Nah, jadi gak masalah ya, karena itu dari semuanya itu ya, itu menuju satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, dalam sebutan Indonesia kalau dalam bahasa Ibrani Yesua ya, Yesua HaMashiach dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi itu tidak masalah ya kalau saat ini orang menyebut nama Yesus ya di Indonesia, tidak masalah ya, karena itu memang seperti itu keadaannya ya. Kalau kita melihat secara alam roh ya, alam roh atau dunia roh itu setan ya, di tiap negara, bahkan di dalam satu negara walaupun itu beda provinsi atau beda suku bangsa, itu teritorialnya, alam rohnya setan itu pun bentuknya berbeda ya. Kalau setannya di Pulau Jawa, dia pakai baju model pakaian orang Jawa ya. Kalau di Sulawesi setannya itu secara alam rohnya pakai baju orang Sulawesi. Kalau di Kalimantan setannya pakai baju sesuai orang di Kalimantan, atau baju ya orang Dayak. Nah, jadi setan itu secara alam roh teritorialnya pun dia beda. Nanti kalau di luar negeri pun dia beda nanti ya.
Nah, jadi setan pun dia menyesuaikan juga ya, sesuai dengan daerah-daerah tersebut, dari pakaiannya, dari hal-hal ya secara alam roh ya. Nah, jadi demikian juga di dalam nama Yesus ini bisa dipakai ya. Karena semuanya menuju kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, anak Allah yang sudah datang ke dunia. Nah, jadi ya tadi. Kemudian yang ketiga adalah nama Yesus. Nah, jadi nama Yesus ini sudah dibahas ya. Nah, jadi nama Yesus ini adalah untuk pemakaian di Indonesia ya. Kalau kita melihat Alkitab ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani ya, Yunani adalah Yesus ya, diterjemahkan ke bahasanya adalah Yesus. Jadi tidak jauh berbeda ya, tidak menjadi masalah ya memakai nama Yesus ya. Nah, jadi kalau di Indonesia ya, memakai nama Yesus tidak menjadi masalah karena alam rohnya ini bahasa Indonesia ya. Kalau secara dunia ini bahasa Indonesia, nah secara alam roh juga bahasa Indonesia juga ya. Nah, jadi kalau pakai bahasa Indonesia, setan juga tahu, apalagi Tuhan tahu. Sebut nama Yesus, setan tahu, apalagi Tuhan tahu ya. Nah, kalau sebut Yesus bahasa Mandarin, nah setan juga tahu, apalagi Tuhan juga tahu gitu. Jadi nggak masalah soal bahasa ini ya. Nah, jadi nama Yesus ya tidak menjadi masalah untuk dipakai saat ini ya. Ya. Dan itu juga untuk mempermudah penginjilan ya, karena penginjilan ini sudah berjalan ya puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Jadi kalau diubah menjadi bahasa umpama bahasa Ibrani, bahasa Yesua, itu akan membuat kesulitan bagi orang-orang untuk menangkap pemberitaan Injil gitu. Nah, jadi kalau masih pakai nama Yesus nggak apa-apa, nggak masalah, dan nama itu tetap berkuasa, bisa menyelamatkan orang, jadi tidak masalah ya. Kemudian kita akan melihat ya nama Yesus ini ya, untuk membuktikan kalau nama Yesus ini punya kuasa bisa menyelamatkan, kita buktikan ya. Kita lihat di YouTube. Nah, ini banyak YouTube kan. Nah, lihat di YouTube orang menyebut nama Yesus, setan pergi. Artinya nama Yesus ini bisa ya. Jadi nggak harus dia nama Yesua. Ya, jadi pakai nama Yesua pun bisa, setan pun tahu. Pakai nama Yesus, setan pun tahu, bisa, sama aja. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu, nama Yesus ini kayaknya nggak bisa gitu. Nah, kita lihat buktinya. Karena Alkitab berkata, ya, segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Pohon yang baik dilihat dari buahnya baik. Nggak ada pohon baik menghasilkan buah yang jahat. Nah, pohon yang jahat nggak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi dilihat dari buahnya. Kalau nama Yesus ini benar punya kuasa, kita lihat, kita buktikan. Kita lihat, kita buka di YouTube. Nah, jadi orang-orang bisa mengusir setan, banyak mujizat, kesaksian. Nah, mungkin orang ketemu Tuhan Yesus, ya didatangi oleh Tuhan Yesus, tetap Yesus. Dalam bahasa Indonesia tetap Yesus. Artinya nama Yesus itu bisa dipakai dengan banyak buktinya, ya. Nah, dengan banyak buktinya, ya. Kalau memang nama Yesus ini salah, ya, atau nama ditujukan ke dewa atau ke apapun juga, ya maka ketika nama Yesus ini digunakan itu tidak ada kuasanya, tidak berpengaruh sama setan. Ya. Nah, jadi nama Yesus ya bisa kita gunakan ya. Kemudian untuk menggunakannya, kemudian yang bagian kedua, bagian pertama tadi kita pengenalan akan nama Yahweh, Yesua dan Yesus ya, di dalam pemahaman yang sederhana ya, bukan dengan pemahaman yang rumit, yaitu istilahnya dengan bahasa teologi, dengan bahasa asing, tulisan-tulisan asing, tapi kita memahami dengan pemahaman yang sederhana dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi ya. Nah, tadi udah dibahas tentang sebagian menggunakan. Kalau kita usir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Hamasya, kalau setan pergi juga setan. Karena itu nama dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita usir dia dalam nama Yesus Kristus, engkau pergi kau setan. Dia pergi juga, dia tunduk, karena itu Tuhan Yesus ya. Karena beda-beda bahasanya, tetapi menuju kepada satu pribadi. Bisa gitu. Nah, itu dalam hal penggunaannya bisa ya. Nah, tetapi
kita perlu hikmat Tuhan juga dalam hal penggunaan. Kalau kita menyampaikan nama Yesua ya kepada orang di Indonesia yang mereka nggak ngerti, atau orang-orang kampung gitu, yang hanya mereka tahu nama Yesus, itu kita akan kesulitan untuk menjelaskannya. Kita akan alami kerepotan juga. Ya, kita harus menjelaskan ke bahasa Ibrani, ke bahasa ini dan itu, ya kemudian baru. Jadi akan repot gitu. Tapi kalau kita langsung ngomong Yesus ke orang tersebut, dia udah tahu. Jadi lebih mudah, lebih cepat ya, karena itu sudah hal-hal pengertian itu udah lama, ya udah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun ya. Nah, jadi lebih mudah gitu kita sampaikan tentang Yesus ya ketika penginjilan, apalagi kepada orang-orang yang di kampung-kampung, di daerah-daerah ya. Nah, beda dengan orang di kota ya. Kalau orang di kota ya karena dia sekolahnya tinggi ya, banyak belajar, banyak buka internet, jadi dia tahu kalau orang memberitakan Injil dalam menggunakan nama Yesus, dia tahu maksudnya ini Yesus ya, ini Yesua ya dalam bahasa Ibrani, dia tahu ya. Tapi kalau orang di daerah, orang kampung, atau orang yang kurang pendidikan ya akan kesulitan. Nah, itu perlu diajar lagi ya. Jadi memakan waktu juga untuk hal itu ya. Nah, jadi kita harus ya minta hikmat dari Tuhan ya, mana yang sesuai kehendak Tuhan, mana yang baik itu, yang mana yang dilakukan dengan hikmat ya, sehingga bisa mudah, lancar, sesuai kehendak Tuhan Yesus. Nah, jadi untuk pemakaian sini ya. Nah, jadi di Perjanjian Lama itu bangsa Israel, Allah itu namanya Yahweh ya, karena ini udah ditulis di Alkitab ya. Namanya adalah Yahweh di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya. Tetapi kita akan melihat ya, karena kita saat ini tidak hidup di masa Perjanjian Lama. Kita hidup di masa Perjanjian Baru yang disebut dengan masa zaman kasih karunia, atau disebut dengan zaman Roh Kudus ya. Nah, jadi bagaimana dengan pemakaian nama Yahweh ini di masa Perjanjian Baru ya? Nah, ya. Jadi Perjanjian Lama ini banyak berbicara tentang hukum Taurat ya. Tetapi di Perjanjian Baru kita harus perhatikan Alkitab. Alkitab katakan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus sudah dimerdekakan dari hukum Taurat ya. Mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan ya. Nah, jadi untuk hal ini ya, cuma dengan singkat disampaikan ya, Rasul Paulus itu banyak menentang ya orang-orang Yahudi yang mencoba memasukkan hukum Taurat kepada kekristenan, kepada Injil. Itu waktu itu dalam kitab Kisah Para Rasul ditulis itu, Rasul Paulus dan Barnabas itu menentang ya orang-orang Yahudi yang sudah mulai percaya Tuhan Yesus, tetapi memasukkan hukum-hukum Taurat ya, menyuruh orang-orang di bangsa-bangsa lain untuk ikut, untuk masuk ke dalam aturan hukum Taurat itu. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, itu Rasul Paulus dan Barnabas menentang mereka ya. Dan ada juga ditulis dikatakan bahwa Rasul Paulus melihat bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Dia tentang, saudara. Jadi saudara, Injil itu murni ya, tidak bisa dicampur dengan hukum Taurat ya. Itu makanya kita perhatikan, baca Alkitab ini baik-baik ya. Dalam kitab Galatia itu dikatakan tentang hukum Taurat, bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, kalau kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat, apakah kita terikat lagi dalam hukum Taurat? Apakah kita masuk lagi dalam hukum Taurat? Tidak, saudara. Ini Alkitab yang menulis. Baca Alkitab dengan baik. Alkitab yang menulis bukan hanya di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Kisah Para Rasul juga. Saudara perhatikan, saudara. Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, ya, di dalam Galatia pasal 3 ayat 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, jadi hari ini kalau kita percaya sama Injil, saya dan saudara udah dibebaskan dari hukum Taurat. Makanya dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Rasul Petrus sedang berdoa, itu dikasih lihat segala makanan yang dalam Perjanjian Lama itu makanan yang haram, yang tidak boleh dimakan. Dan ada suara yang berkata sama Petrus, "Sembelilah Petrus, makanlah." Petrus menolak. Dia katakan bahwa sejak saya kecil saya tidak pernah makan makanan yang haram. Nah, itu menurut hukum Taurat Perjanjian Lama. Tapi suara itu berkata sampai 3 kali, dan ketiga kali dikatakan, apa yang dinyatakan oleh Allah halal, tidak boleh engkau nyatakan haram. Artinya di masa Perjanjian Baru bukan lagi hidup menurut hukum Taurat, tetapi menurut Injil Kristus.
Dan kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Nah, jadi di sini di Perjanjian Baru ya, maka kita akan lihat Alkitab katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi di masa Perjanjian Baru, nama yang dipakai untuk keselamatan bukan lagi nama Yahweh. Walaupun nama Yahweh ini adalah nama Allah atau nama Allah Bapa. Tapi yang dipakai adalah nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena nama Tuhan, nama Yesus ini mewakili Yahweh, mewakili Allah. Jadi ketika orang menyebut nama Yesus itu juga berbicara tentang Allah, tentang Bapa, tentang Yahweh. Karena nama Yesus ini mewakili Allah, juga mewakili nama Yahweh. Karena itu di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan di dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu demi nama Yesus, bukan demi nama Yahweh. Tapi demi nama Yesus mereka akan mengusir setan. Setan takut kepada nama Yesus. Ya, jadi setan enggak takut. Tidak dikatakan mengusir setan dalam nama Yahweh. Mengusir setan di dalam nama Yesus. Kenapa? Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Haleluya, ya. Kenapa bisa begitu? Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak ada orang yang bisa datang kepada Bapa melalui Bapa. Nama Bapa itu Yahweh. Jadi tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa melalui Bapa. Tidak ada orang bisa datang kepada Yahweh melalui nama Yahweh. Tetapi orang bisa datang kepada Bapa, orang bisa datang kepada Yahweh itu melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, jadi orang bisa datang kepada Bapa, yang Bapa namanya Yahweh, ya. Tetapi harus melalui nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus baru bisa masuk ke sorga. Ya, bukan dengan nama lain, bahkan bukan dengan nama Yahweh. Harus dengan nama Yesus. Karena ketika kita percaya menyebut nama Yesus ini sudah membawa nama Yahweh juga. Ya, karena Yesus atau Yahweh, ya Yesua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Nama Yesus itu artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, jadi ketika menyebut nama Yesus, percaya nama Yesus itu sudah membawa nama Yahweh. Ya. Nah. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 dikatakan Yesus berdoa di dalam Injil Yohanes pasal 17 ya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Yesus berkata, "Bapa, namamu yang engkau sudah berikan kepadaku." Artinya nama Yahweh sudah dikasih kepada Yesus. Yesus membawa nama Yahweh, yaitu di dalam nama Yesus. Nah, amin. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yahweh atau Bapa kalau tidak melalui nama Yesus atau dengan nama Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau kepada Yahweh melalui Bapa. Nggak ada yang datang kepada Bapa melalui Bapa, tapi datang melalui Anak, yaitu melalui Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Ya. Nah, iblis setan ini memutar balik firman. Ya, seperti pada kitab Kejadian di mana firman Tuhan berkata jangan makan buah yang baik dan jahat, nanti kamu akan mati. Setan ubah itu firman Tuhan. Kalau kamu makan, kamu gak akan mati. Kamu bisa menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan jahat. Nah, demikian juga di akhir zaman firman Tuhan diputar. Injil tetap Injil. Injil tidak bisa dicampur dengan hukum Taurat.
Injil, hukum Taurat. Kalau mau hukum Taurat, hukum Taurat. Kalau mau Injil, nggak bisa dicampur. Ini firman Tuhan yang menulis. Makanya Paulus dan Barnabas, ketika ada orang yang percaya Tuhan Yesus kemudian membawa juga hukum Taurat untuk dimasukkan hukum Taurat kepada Injil, Rasul Paulus dan Barnabas menentang hal tersebut. Nah, kita akan melihat itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, jadi ya, Yesus udah membawa, ya, nama Yesus sudah membawa nama Yahweh juga, ya, karena nama Yesus artinya Yahweh menyelamatkan, ya. Nah, jadi nama Yesus adalah nama di atas segala nama, ya. Nah, jadi kita di masa perjanjian baru kita menggunakan nama Yesus. Bahkan ketika seseorang dibaptis air, dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak disebut di dalam nama Yahweh, disebutnya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nggak menyebut nama Yahweh, bukan berarti Yahweh itu tidak dimuliakan. Tetap Yahweh itu kan nama Allah, Allah Israel atau nama Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau Bapa, kalau aku anak dimuliakan, dalam Injil Yohanes dikatakan, kalau anak dimuliakan, Bapa dimuliakan. Kalau Yesus dimuliakan, berarti Bapa atau Yahweh juga dimuliakan. Udah cukup. Udah dimuliakan Allah melalui Yesus Kristus. Ya, nah, jadi di dalam doa kita menggunakan nama Yesus, ya. Itu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, Yohanes 16 ayat 23, 24, kemudian ayat 26 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta kepada Bapa di dalam namaku. Yesus nggak bilang sampai sekarang kamu belum meminta kepada Bapa di dalam nama Yahweh. Nggak disebut kita minta kepada Bapa di dalam nama Bapa, tapi disebut kita minta kepada Bapa di dalam nama Anak, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Nggak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau nggak melalui Anak. Jadi nggak bisa datang kepada Bapa melangkahi Anak, tidak bisa melangkahi Anak, melewati Anak langsung kepada Bapa, nggak bisa. Kalau melewati Anak, kalau melangkahi Anak, berarti menyangkal pengorbanan Yesus di kayu salib, menyangkal darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Jadi harus melalui Anak, harus melalui nama Yesus baru bisa sampai kepada Allah. Nah, kalau Allah namanya Yahweh, berarti untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Yahweh harus melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang digunakan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam doa kita menggunakan nama Tuhan Yesus kepada Bapa. Di dalam baptisan air kita menggunakan nama Tuhan Yesus. Mengusir setan menggunakan nama Tuhan Yesus. Bahkan melakukan mujizat-mujizat menggunakan nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Nah, kita akan melihat kenapa tadi Bapa itu namanya Yahweh, dari mana? Ya. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, Tuhan telah berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, dalam Mazmur 110 ayat 1. Nah, selain Mazmur 110 ayat 1 ini di Perjanjian Lama, itu ada di ayat-ayat Injil lainnya, ada dua kitab Injil yang menulis seperti di Mazmur 110 ayat 1, ya. Nah, kita melihat di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini, di situ itu Tuhan huruf besar, artinya Yahweh. Ya, jadi dengan kata lain kalau kita terjemahkan dikatakan demikian. Yahweh berkata kepada tuannya Daud, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Tuannya si Daud siapa? Daud ini seorang raja, nggak ada yang lebih besar dari Daud. Nggak ada yang lebih tinggi kedudukannya dari Daud, karena Daud ini seorang raja, ya, penguasa, orang nomor 1 di Israel. Tapi Daud bilang, Yahweh berkata kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku. Siapakah Tuannya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita melihat waktu Stefanus dirajam dengan batu sampai mati, ketika Stefanus akan mati, dia boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan, di mana dia melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, jadi di sini dengan kata lain, dengan sederhana kita memahami bahwa Allah atau Allah Bapa namanya adalah Yahweh, atau Allah Israel namanya Yahweh, ya, Allah Bapa namanya Yahweh, seperti firman Tuhan ini katakan tadi. Nah, jadi dengan sederhana
Di dalam Matius 23 ayat 39 dan Lukas 13 ayat 3 dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan atau di dalam nama Yahweh. Jadi artinya Tuhan Yesus juga datang dengan nama Yahweh, membawa nama Yahweh, karena nama Yesus sendiri artinya Yahweh menyelamatkan. Tetapi yang dipakai adalah nama Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus itu membawa keselamatan, membawa manusia ke surga, membawa manusia bertemu dengan Allah Bapa yang tadi kita kenal dengan nama Yahweh. Jadi membawa manusia kepada Yahweh, kepada Allah Bapa, kepada keselamatan, yaitu dengan nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang datang kepada Bapa melalui Bapa. Tidak ada orang yang datang kepada Yahweh melalui nama Yahweh. Tetapi orang datang kepada Bapa melalui Anak. Orang datang melalui Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi demikianlah firman Tuhan ini. Ya, jadi kita tetap menggunakan nama Tuhan Yesus. Jadi kalau orang sudah dibaptis air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, tidak perlu dibaptis lagi sampai 2 kali, karena sudah sah. Karena kita katakan bahwa dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.